Malam, Pak. Malam, Mbak. Oke ya. Nah, jadi untuk malam ini ya, kita akan coba masuk ke materi yang disebut dengan recycle view ya. Nah, ini nanti untuk kedepannya ya, itu ada salah satu komponen yang akan sering kita gunakan ya. Jadi kalau misalnya kita mau nampilin data dengan eh, rapi dan berbentuk list, biasanya kita ada dua pilihan ya, ada dua komponen yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah list view ya, namanya ada list view. Lalu yang pilihan kedua itu adalah recycle view ya. Nah, habis itu kenapa ada dua pilihan dan yang kita pelajari itu recycle view. Nah, konon katanya ya, list view itu adalah salah satu komponen pendahulu ya yang pertama kali muncul di Android dan bisa digunakan untuk menampilkan data dalam jumlah banyak dan bisa di-scroll dari atas ke bawah. Ya. Nah, habis itu setelah list view itu ada, nah kemudian Google itu waktu apa istilahnya meluncurkan material design ya, recycle view itu adalah sesuatu yang wajib digunakan untuk menampilkan data karena konsepnya sesuai dengan aturan atau pattern dari material design ya. Nah, walaupun sampai saat ini ya, kalau misalnya kita memang istilahnya udah terbiasa menggunakan list view dan kita masih pengen menggunakan list view ini sendiri, ya ini akan tetap bisa digunakan ya. Nah, jadi ya sama saja sih untuk saat ini ya. Nah, perbedaannya yang mencolok ya, kalau misalnya kita memiliki data yang jumlahnya lumayan banyak, ya misalnya 1000 buah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan list view, jadi list view ini ya, cara kerjanya dia akan mengenerate ya, setiap baris ini itu disebut dengan item data. Ya, kalau misalnya datanya ada 1000, berarti dia akan generate 1000 buah, kemudian baru ditampilkan ke user ya. Nah, jadi user itu tugasnya cuma tinggal nge-scroll aja, semua komponennya sudah ada dan item row-nya itu memang sudah ada. Jadi tinggal scroll aja gitu. Nah, berbeda dengan recycle view. Jadi recycle view itu dia tidak istilahnya kalau misalnya datanya ada 1000, dia tuh nggak bikinkan item row-nya sebanyak 1000 buah. Nah, tetapi dia akan melihat keadaan perangkat dari si pengguna. Kalau misalnya dirasa perangkat tersebut itu mampu menampung data dalam sekali tampil itu misalnya 12 buah, nah maka dia hanya akan menciptakan 12 row item saja. Nah, nanti sisanya data itu nanti yang akan bergilir pindah dari item row satu ke yang lain. Begitu dia di scroll ke atas atau ke bawah. Nah, jadi secara efisiensi memori, dia akan jadi lebih baik ketimbang list view. Nah, katanya sih list view makan memori lumayan besar. Nah, cuman ya pada akhir-akhir ini list view itu sudah menggunakan konsep yang hampir sama seperti recycle view ya, sehingga perbedaan seperti ini itu menjadi sedikit lebih samar ya, walaupun list view itu tidak bisa mengalahkan fleksibilitas dari recycle view dalam menampilkan data per baris ya, karena di sini kan kita punya keleluasaan untuk mengatur tampilan layout dari item yang ada ya, sedangkan list view itu biasanya dia sudah memiliki template-nya. Jadi kalau misalnya kita mau tampilkan data berbentuk list yang isinya tulisan, ya tulisan aja yang bisa ditampilkan ya.
Nah, kalau misalnya eh, oke ya, menggunakan view holder. Nah, penggunaan recycle view itu seperti ini ya langkahnya. Jadi Anda harus punya sumber data untuk ditampilkan dulu. Jadi ada data source. Data source tersebut itu nanti akan dihubungkan ke adapter, ya recycle view adapter. Nah, habis itu di dalam adapter tersebut itu dia harus ada view holder. Jadi view holder ini yang nanti akan istilahnya mentranslasikan ya nanti sejumlah data yang dari data source itu nanti mau ditampilkan ke komponen apa saja di sebuah view holder. Nah, nanti view holdernya baru dilekatkan ke adapter. Nah, dari adapter itu baru nanti akan disesuaikan jumlah-jumlah datanya, kemudian layoutnya, dan lain sebagainya. Nah, habis itu baru nanti dihubungkan ke komponen recycle view. Nah, nanti recycle view-nya kita bisa ngeset layout manager. Nah, recycle view ya itu bisa ditampilkan dalam banyak model ya. Ada yang modelnya itu berupa list biasa, linear, ada yang berupa grid, ada juga yang berupa staggered. Ya, staggered. Ya, ya staggered layout ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pilihan layout manager untuk menampilkan data dari sebuah recycle view ya bentuknya macam-macam. Ya, ada yang linear, grid, staggered. Ya. Lalu ada komponen berikutnya ada yang disebut dengan adapter, kemudian ada data set atau data source, kemudian kita juga bisa memberikan efek item animator. Nah, cuman item animator itu baru akan kelihatan ya seperti apa bentuknya kalau baris data kita ya itu punya fungsi manipulasi. Contohnya bisa ditambah atau dihapus. Nah, itu nanti dia punya efeknya ketika sebuah item row itu hilang, nah nanti dia ada animasinya gitu. Atau ada data baru masuk, nah itu juga ada animasinya. Nah, itu yang disebut dengan item animator. Nah, cuma untuk kesempatan kali ini ya, kita baru belajar nampilin data saja. Datanya sifatnya statis, jadi item animator itu belum kita pelajari. Oke ya, langkah-langkahnya saya rasa nanti saya bisa tunjukkan langsung dalam bentuk projectnya saja ya. Jadi kita buka dulu si Android Studio-nya. Oke, ya. Ini lebih baik buka yang list view dulu ya, biar kalian ada perbandingan. Saya coba tampilkan yang model list view terlebih dahulu. Nah, list view dia agak sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke layout, nah jadi di layout itu komponennya memang cuma ada satu saja ya, namanya adalah list view. Kemudian ya kita nggak perlu setting apa-apa, ya width atau height-nya terserah kita. Nah, udah selesai layoutnya seperti ini aja. Nanti dia akan muncul dalam bentuk list seperti ini, ya. Nah, kemudian kita mainnya ya di coding, ya. Nah, jadi kita harus punya sumber data dulu. Nah, contohnya, misalnya saya bikin sebuah dataset yang bentuknya adalah array string satu dimensi, ya. Nah, ini adalah jumlah data yang saya mau tampilkan. Nah, habis itu di coding kita itu kita tinggal hubungkan list view dengan komponen di layout kita. Kemudian kita tinggal pakai array adapter. Nah, kebetulan di sini kan data yang kita mau tampilkan bentuknya adalah string. Jadi kita tinggal panggil tipe datanya itu adalah string. Nah, kemudian array adapternya tinggal di set. Ini konteksnya adalah main activity. Kemudian layoutnya itu adalah modelnya ini. Sebenarnya bisa diganti-ganti ya, banyak jenis.
Nah, kemudian ke array-nya. Array-nya adalah nama. Nah, habis itu nanti tinggal di binding ke list view menggunakan set adapter. Nah, maka sampai di sini datanya itu akan bisa langsung ditampilkan. Nah, jadi data yang ada di sini itu nanti akan masuk ke list view-nya. Ya, sambilan kita lihat ya bentuknya di emulator seperti apa. Oh, ini kayaknya sih lama ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi list view-nya ya sederhana seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau bikin yang agak kompleks, sebenarnya list view juga bisa. Jadi dia tidak hanya menampilkan data yang monoton seperti ini, item row-nya juga bisa dikustomisasi, tetapi adapternya bukan menggunakan array adapter, tapi ada jenis yang lain ya. Oke, nah, jadi seperti itu cara kerja dari list view. Ya, nampaknya simple ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat yang bentuknya recycle view. Nah, jadi project ini akan saya close. Kita bikin project baru dulu. Ya, recycle view. Nah, untuk menggunakan recycle view ya, ini kita harus menambahkan beberapa komponen tambahan ya. Nah, jadi di build Gradle ya, di sini ada 5 buah yang harus kita tambahkan. Ya, ada material design, kemudian ada recycle view, kemudian ada card view. Card view ini untuk sekarang kita belum pakai, itu untuk next praktikum. Kemudian ada circle image view yang kemarin juga sudah pernah kita gunakan. Kemudian ada komponen namanya glide. Ya, glide itu untuk meloading gambar ke dalam circle image view ya. Nah, jadi di sini ada sejumlah yang harus kita tambahkan ke build Gradle. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita buka Gradle script, kemudian buka file build.gradle yang modul. Nah, double klik, kemudian implementation atau dependencies-nya kita tambahkan di bawah sini. Nah, sedikit recheck ya, untuk implementation yang Android material, di sini tertulis versinya 1.21, tetapi di bagian atas ini sudah ada versi material yang lebih baru. Jadi untuk yang ini kita hapus aja ya, nggak kita pakai. Jadi di sini hanya 4 komponen yang kita tambahkan. Nah, kembali lagi ya, seharusnya recycle view itu harusnya ada yang baru.
Nah, ini waktu saya sorot ya, dia sudah ada semacam notifikasi, katanya sudah ada versi yang lebih baru dari 110, yaitu 121. Nah, apakah kita mau ganti? Sebenarnya boleh-boleh saja ya, tinggal diganti seperti ini. Kemudian yang card view itu juga seharusnya ada versi yang lebih baru. Ya, kita coba sorot. Oke, berarti card view tidak ada. Circle image view juga nggak ada. Ya. Nah, habis itu yang glide itu juga tidak ada ya. Oke, karena tidak ada versi yang lebih baru lagi, sekarang kita coba sinkronkan si Gradle-nya. Nah, di sini dia akan download keempat komponen tersebut untuk dimasukkan ke dalam project kita ya. Nah, oke, sudah masuk. Nah, berarti titik Gradle-nya bisa kita tutup. Nah, di activity main, kita coba ganti ya layout utama kita dari constraint kita ganti ke linear saja. Kembali ke basic. Oke, text view-nya kita hapus, kita ganti dengan komponen recycle view ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua ya. Oh, sorry, yang ini ya. Nah, habis itu width-nya itu match parent, height-nya itu wrap content ya. Jadi tergantung jumlah item nanti tingginya. Nah, habis itu ID-nya kita berikan, kalau di modul itu namanya RV Heroes ya. Karena di sini tema project-nya itu nampilin daftar pahlawan Indonesia ya, jadi RV Heroes. Nah, habis itu ada satu properti yang harus kita tambahkan, ya tools this item. Nah, habis itu kita tambahkan layout, garis miring, item, row, hero. Nah, item ini itu nanti yang akan menjadi model list data yang ditampilkan di sini itu modelnya seperti apa. Nah, layout ini itu belum ada di dalam project kita. Ya, karena kalau kita buka di folder res, kemudian layout, itu isinya cuma activity main.xml. Nah, sedangkan komponen item row hero itu belum ada. Nah, kita ciptakan caranya, kita tinggal klik bawah lampu merah yang ada di sebelah kirinya, kemudian kita klik create layout resource file item row hero.xml. Nah, diklik, nah nanti di sini akan keluar new resource file. Ya, root elemen kita ganti ke yang sesuai ya. Nah, di sini saya pakai linear layout. Oke. Ya, habis itu oke kan. Nah, nanti di folder layout Anda itu akan ada dua file layout sekarang. Yang pertama itu adalah activity main yang barusan tadi kita edit. Yang keduanya itu adalah item row hero. Nah, jadi ini nantinya akan menjadi data kita itu nampilnya kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kita set linear layout kita, orientasinya itu karena ini untuk data ya, kita set ke samping dulu ya, horizontal. Kemudian height-nya jangan ini ya, jangan match parent ya. Kalau match parent itu berarti dia full screen. Kita ganti dia ke wrap content. Oke, habis itu kita kasih padding supaya dia tidak terlalu mepet ke tepi layar, ya, komponen di dalamnya. Nah, habis itu kita tambahkan sebuah circle image view ya. Ini width-nya di set mati 55 dp.
height-nya juga sama ya, 55 dp. Nah, habis itu untuk circle image view ini nanti kita akan berikan ID khusus. Nah, namanya IMG item foto. Kemudian margin N-nya kita set 16 dp biar nanti komponen di sampingnya itu tidak terlalu melekat ya ke tepi kanan dari si gambar ya. Margin right 16 dp. Habis itu nah ini kita kasih background warna ya, darker gray misalnya ya. Jadi yang nampilnya seperti ini ya, item kita untuk gambarnya ya. Ini nanti akan jadi gambar pahlawan tuh. Nah, habis itu nanti di samping sebelah kanannya itu nanti berurut ke bawah ya, itu ada nama pahlawan sama deskripsi singkat dari pahlawan tersebut. Jadi ada dua text view yang muncul secara vertikal. Nah, karena root layout kita itu ada linear yang munculnya horizontal, berarti untuk yang muncul ke bawah itu kita perlu linear layout yang munculnya dari atas ke bawah ya, atau vertikal. Tapi di sini kita set orientation-nya vertikal seperti ini. Nah, kemudian baru kita tambahkan text view ya, layout width-nya match parent aja, kemudian height-nya wrap content. Di situ text view-nya ini kita kasih ID ya, PV item M. Ya, itu pengaturan lainnya ya bisa kita lihat di sini ya. Margin bottom-nya 8, text size-nya 16 SP. Size-nya 16 SP, kemudian style-nya bold. Ya, habis itu di situ ada tulisan string heroes name ya, atau teksnya nama pahlawan. Oke, nah, habis itu kita bikin lagi sebuah text view untuk untuk detailnya ya. Oke, margin bottomnya nggak usah, text size sama text boldnya kita buang semua. Kita kasih ellipse size-nya N supaya dia justify datanya. Kemudian max lainnya kita set 2 ya. Jadi kalau misalnya ada deskripsi yang lebih dari 2 baris, itu dia tidak istilahnya lebih dari 2 baris ya. Kita tetapkan dia max lainnya 2. Oke, kemudian ini detailnya, teksnya itu namanya detail ya. Oke, ini kita ekstrak resource-nya. Namanya detail. Lalu yang ini kita juga ekstrak keluar. Nama pahlawan ya. Oke. Nah, ya. Nah, jadi seperti ini ya layout item kita. Dan kalau kita kembali ke layout activity main, dia keluarnya jadi seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi itulah gunanya list item di sini. Ya. Oke. Nah, karena dari sisi layout itu udah jadi, nah sekarang kita fokus ke ini. Gimana kita bakal nampilkan datanya. Ya. Nah, sekarang kita bikin kelas. Jadi kita bikinkan model kelas dulu. Ya, klik kanan di ini ya, di namespace dari main activity. Pilih Java class, kemudian di sini kita kasih nama hero ya.
Ya, tipenya adalah class. Jadi fungsinya itu untuk model data saja ya. Jadi kita bikin membernya dulu atau fieldnya ya. Private misalnya string name, kemudian private string detail, kemudian private int foto. Nah, habis itu di bawahnya ya kita klik kanan, kita generate code ya, generate code. Jadi klik kanan, pilih generate, kemudian kita pilih getter dan setter. Nanti dia akan nampil semua fieldnya. Ini kita blok aja semua, kemudian oke kan. Nah, nanti di sini akan keluar getter dengan setter ya. Nah, seharusnya sih Anda nggak asing dengan model generate seperti ini karena di Java dulu juga sempat saya demokan ya. Nah, kalau di Android Studio ini juga bisa dilakukan ya, sama modelnya. Nah, untuk apa sih kelas ini ya? Nah, itu nanti untuk kita macam-macamin tuh datanya tuh. Ya, biar lebih lebih fleksibel ya. Karena nanti kita mainnya tuh array list. Oke, nah habis itu bikin lagi sebuah kelas. Nah, ini nanti akan menjadi dataset kita ya. Jadi namanya adalah heroes data. Nah, di sini Anda bisa ngambil datanya ya. Di sini ya. Oh ya, sebelumnya ini saya kelewat. Nah, jadi di sini kalian akan masukin ya foto-foto pahlawan ke dalam Android Studio. Nah, di sini ada link untuk download. Cuman setelah kemarin saya cek ya, ini rupanya sudah discontinue ya, tidak bisa dipakai lagi, does not exist. Nah, sehingga ya saya putar-putar ya nyari-nyari filenya, akhirnya masih ketemu. Nanti akan saya berikan ya beserta dengan latihan praktikumnya. Nah, jadi di sini ada beberapa foto pahlawan. Nah, ini tinggal kita copy secara keseluruhan. Kita copy. Nah, kemudian kita pastekan ke dalam drawable dari project Android kita ya. Kita klik kanan di drawable. Kemudian paste. Ya, klik kanan, paste. Nah, kemudian pilih yang drawable biasa, kemudian oke kan. Kemudian oke lagi. Nah, seharusnya di dalam drawable kita itu dia sudah keluar semua foto. Nah, nanti kalau misalnya mau coba-coba nambahin satu pahlawan baru, ya silakan masukin fotonya seperti yang saya lakukan. Nah, cuman untuk penamaan filenya, hindari menggunakan huruf kapital. Kemudian kalau ada spasi, itu Anda ganti jadi garis bawah. Ya, ganti jadi underscore ya. Oke, nah berikutnya, nah ini kita tinggal copy paste aja ya, yang kelas hero data. Ini nggak masalah ya kalau Anda copy paste ya, karena saya nggak tahu ya, ada yang rajin ngetik atau enggak barang ini. Nah, bagian ini bolehlah di copy ya, sisanya jangan. Oke ya, nah kita klik kanan, kemudian paste. Nah, jadi semuanya akan muncul seperti ini ya, mulai dari nama pahlawannya, kemudian deskripsi singkat dari pahlawan tersebut, sama foto. Ya, cuman di sini dia simpannya dalam bentuk array integer. Nah, ini kalau Anda sorot, seharusnya dia bisa keluar gambar pahlawannya seperti ini ya. Nah, sebenarnya sih lebih baik Anda cek satu-satu, seperti ini. Nah, takutnya sih ada gambar yang error, atau istilahnya tuh nggak ada di sana, nggak ada di list. Nah, dia agak bahaya tuh. Nah, kalau Anda yakin semuanya ada, ya udah lanjutkan ke bawah. Di sini ada yang berwarna merah. Ini harus diimpor ya. Jadi ada sorot, kemudian di sini ada import class. Diklik aja ya. Nah, dia akan menambahkan import array list di bagian atas kelas Anda. Nah, jadi fungsi dari static array list ini
itu nanti akan dihubungkan ke ini ya, adapter ya. Bukan adapter ya, sorry. Ke main activity nanti. Tujuannya nanti data yang ada di atas itu bisa kita ambil untuk dimasukkan ke Redis. Nah, setelah kelas heroes data ini jadi, nah berikutnya kita tinggal bikin adapternya. Ya, nah jadi berikutnya kita bikin adapter untuk connect ke recycle view-nya ya. Di sini kita namakan list hero adapter. Oke, klik kanan, new Java class, ya, list hero adapter. Ya, tipenya masih kelas ya. Enter. Nah, seperti ini. Nah, habis itu di samping dari nama kelasnya Anda langsung ketikkan extend. Ya. Habis itu ketikkan recycled view. Sebelum selesai Anda enter supaya nanti dia ada auto import seperti ini. Kemudian titik adapter. Nah, habis itu dalam kurung siku ya, list hero adapter titik view holder ya namanya. Holder kan? View holder ya. Ini sih penamaan aja sih ya. Namanya beda juga sebenarnya nggak masalah. Nah, setelah Anda ketikkan lengkap seperti ini, nah nanti kan error ya dari depan sampai belakang tuh satu baris tuh. Nah, Anda klik bawah lampu merahnya, kemudian pilih implement method. Nah, di sini ada 3 yang harus diimplementkan ya, karena di sini kan kita menggunakan metode inheritance ya dari recycle view adapter. Nah, otomatis 3 prosedur ini wajib di inherit. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul 3 metode ya. Yang pertama itu adalah on create view holder, yang kedua itu adalah on bind view holder, sama yang ketiga itu get item count. Oke. Nah, berikutnya ada error yang muncul di list view holder ya, karena ini adalah kelas tambahan di dalam kelas list hero adapter. Jadi Anda klik, kemudian pilih yang create class list view holder. Nah, diklik, nanti di bagian bawah akan muncul sebuah public class baru ya di dalam public class. Jadi kelas di dalam kelas nih. Habis itu yang ini akan muncul error karena si list view holder itu belum ada implement ke recycle view adapter. Jadi kita bikin dia implement dulu nih pakai extend. Nah, jadi extend recycle view titik view holder. Habis itu error di atas akan hilang, dia pindah ke bawah di sini. Nah, ini nggak masalah karena si list view holder itu harus ada konstruktornya. Nah, jadi kita klik, kemudian create konstruktor matching super. Klik aja, nanti akan muncul public list view holder ya, konstruktornya. Nah, sampai di sini berarti list hero adapter kita udah siap untuk diketik codingnya. Yang bukan berarti selesai ya. Nah, ini masih harus lanjut. Nah, fungsi dari list view holder yang ada di bawah ini, itu fungsinya akan istilahnya tuh di sini itu kita harus konekkan dia ke item row hero. Ya, di sini kan ada layout item row hero yang kita udah bikin. Nah, itu kita harus konekkan ke list view holder. Nah, caranya sama seperti Anda membuat project sebelumnya yang biasa-biasa itu. Jadi ketika Anda sudah bikin sebuah layout, ya di layout tersebut itu komponen yang nanti bisa dikendalikan coding itu ada apa saja. Nah, itu kan harus ditulis di main activity-nya atau di coding logic-nya. Nah, ini sama aja dengan si di list view holder ya. Nah, kita cek dulu tuh di item row hero tuh ada komponen apa aja yang mau dihubungkan ke data. Nah, yang pertama itu ada hasil ke image view-nya. Di sini kan kita udah kasih nama ya, img item foto, kemudian dengan 2 buah text view.
ya, ada TV item name dengan item detail. Nah, jadi di list hero adapter di dalam list view holder kita deklarasikan image view ya, namanya misalnya img top, kemudian view, nah, misalnya TV name sama TV detail seperti ini ya. Jadi ada 3 komponen. Nah, kemudian di konstruktornya kita tambahkan ini ya, di bawah supernya kita hubungkan ya img foto, tv name dengan tv detail ke komponen yang ada di item raw hero-nya. Jadi kita tulis img foto sama dengan, nah view-nya itu adalah item view titik ya, find view by id r titik id titik img item foto, kemudian tv name dengan item view titik find view by id r id ya, tv item name, kemudian tv detail sama dengan item view titik find view by id r id tv item detail. Nah, seperti ini ya, 3 buah. Nah, sampai di sini untuk list view holder itu sudah selesai. Nah, berikutnya kita tinggal main di ini, on create view holdernya. Nah, tetapi sebelumnya kalau saya tidak salah kita harus bikin sebuah konstruktor dulu ya di atas list hero adapternya. Oke, kita tambahkan ada yang namanya private playlist hero, kemudian namanya adalah list hero. Habis itu ini nanti kita akan gunakan untuk konstruktor. Jadi kita bisa klik kanan generate constructor, kemudian kita butuh ini ya, satu parameter, kita oke kan. Nah, seperti ini, berarti udah terhubung ya. Oke, nah kalau sudah, berarti kita lanjut ke ini, on create view holder. Di sini kita ciptakan sebuah view yang dimana komponennya itu kita hubungkan ya dari item raw hero ke dalam ini view holder kita. Jadi kita ketik ini, return null-nya kita buang dulu, kita bikin view, kemudian nama view kita adalah view kecil, sama dengan layout inflator, itu titik from. Nah, view group kita itu adalah parent. Oke, habis itu parent get context ya, sorry. Kemudian titik inflate, r titik layout, titik item raw hero, kemudian model inflate-nya ini kita hubungkan ke view group parent, kemudian attach turutnya kita set false ya. Nah, kemudian baru kita return si view-nya, tetapi kita bungkus ke list view holder dulu ya. New list view holder dalam kurung view. Nah, seperti ini ya. Nah, habis itu di onBind view holder, nah di sini kita akan konekkan item ya yang ada di list view holder dengan data yang ada di array list ya. Nah, itu terjadinya di onBind-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita
panggil ini dulu ya, kelas hero sama dengan list hero titik get dalam kurung position seperti ini. Nah, habis itu baru nanti akan terambil ya data yang sesuai dengan posisi di view holdernya. Di situ kita tinggal ini aja panggil holder ya titik img foto. Nah, satu-satu seperti itu ya. Jadi kan kita mau binding 3 hal ya. Yang pertama itu adalah gambar dulu. Nah, jadi di sini itu kita minta bantuan si Glide ya. Glide saya agak jarang pakai ya, jadi saya nggak terlalu gimana. With holder titik hitung view titik hitung text, kemudian titik loadnya itu ngambil data dari hero-nya ya, berarti hero titik get photo, kemudian apply new request option titik override. Di sini kita override ukurannya ya, karena kalau kita ngambil get photo itu nanti dia baliknya itu ukurannya full width ya. Jadi kalau gambarnya gede dia gede sekali, jadi kita override ukurannya tuh jadi 55,55 sesuai dengan thumbnail yang kita udah set. Oke, kemudian into ya, targetnya ke folder titik img foto. Nah, seperti ini ya, itu cara kerja Glide ya. Nah, habis itu yang lain, kalau text view gampang ya, folder titik tv name titik set text dalam kurung hero titik get name. Di situ yang berikutnya hero titik tv detail titik set text dalam kurung hero titik get detail. Nah, sudah, berarti on-bind view holdernya selesai. Kemudian get item count-nya ini jangan sampai dibiarin return 0 ya. Jadi ini harus diganti sesuai dengan data yang ada di list hero. Ya, jadi list hero titik size. Nah, jadi seperti inilah list hero adapter kita ya. Nah, ribet nih. Nah, nanti habis yang ini selesai, baru kita ke main activity. Ya, nah di main activity kita ciptakan sebuah array list lagi nih. Array list hero, namanya misalnya list ya. Itu kita tinggal ini manggil fungsi dari hero ya kalau nggak salah ya. Sorry, heroes data harusnya titik get list data. Bisa seperti ini juga ya. Oke, belum lah ya. Ini anggap aja masih new release. Nah, berikutnya kita bikin ini ya, recycle view-nya. Misalnya RV Heroes seperti ini. Nah, di on create kita hubungkan RV Heroes-nya ke ini ya, ke layout. Ini. Oke, itu baru di ini ya, di add to all semua ya. Dari heroes data titik get list data. Nah, itu baru panggil ini ya. Ini nggak ada juga sebenarnya nggak masalah ya. Terus titik set layout manager dalam kurung new
Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Jadi Anda bisa gunakan Linear Layout Manager, bisa gunakan Grid, bisa gunakan Staggered Grid. Ya, jadi kita pakai yang Linear Layout dulu. Ini di dalamnya kalau nggak salah tuliskan ini ya, konteksnya ya. Jadi bisa pakai this ya, karena kita berada di main activity. Habis di set, berarti hubungkan ke list hero adapternya. Kita kasih nama adapter saja. Sama dengan new list hero adapter. Kemudian kita implement ke array list lokal kita, yaitu list. Nah, habis itu baru rv heroes titik set adapter dalam kurung adapter. Baru muncul datanya tuh. Nah, dari sini udah bisa di run. Nah, ya. Nah, baru datanya muncul nih. Nah, ya. Nah, habis itu di sini saya mau tunjukkan ya beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika orang bikin layoutnya. Ya, misalnya di item row hero-nya, ya, kita lupa ngeset ini. Ya, biasanya kan kalau kita bikin linear layout itu kan width dengan height-nya kita suka bikinnya match parent ya. Nah, kalau ini Anda set dia di match parent, dia keluarnya akan jadi kayak gini. Ya, saya terminate. Nah, di sini nampilnya kelihatannya masih fine-fine aja ya. Begitu Anda scroll, ya, kemudian balik lagi ke atas. Nah, bisa Anda lihat ya, ada sesuatu yang hilang. Tuh, ya. Tuh. Nah, ini baru habis ya. Nah, jadi dia baru mulai keluar errornya ya ketika dia mendeteksi, rupanya item row hero-nya itu height-nya match parent. Oh, baru ingat saya. Nah, baru dia bikin kayak gini nih. Jadi satu item Anda itu nantinya tingginya itu ya setinggi layar HP Anda. Nah, ini yang tadi di bawahnya nggak masalah, jadi kena semua. Ya, ini mungkin ada guna ya kalau misalnya memang kita pengen bikin aplikasi semisal mirip seperti Instagram misalnya ya, di mana fotonya itu kita munculkannya itu full screen, lalu ada caption dan lain sebagainya, yang munculnya itu satu persatu full layar. Nah, itu mungkin cocok ya. Tapi kalau itemnya kecil seperti ini, berarti layout hacknya itu jangan match parent, tapi wrap content. Ini kalau Anda perbaiki, ya, lalu Anda jalankan kembali, nah, datanya nggak akan ngaco lagi ya. Jadi list item Anda udah kembali sembuh seperti semula. Nah, habis itu ada juga yang ini sih saya sendiri sih ya, yang sering kadang-kadang salah ngesetnya. Nah, misalnya di sini, di recycle view, height-nya itu saya salah set. Saya setnya jadi match parent. Recycle view-nya ya, kita lihat apa efeknya. Ini efeknya sih udah kerasa sih dari awal tampil ya. Nah, jadinya kayak gini. Kelihatannya masih oke kan? Ini sih harusnya sama aja ya dengan yang tadi ya.
Oh, enggak ya. Harusnya masalah loh. Tumben dia baik-baik aja ya. Oh, berarti nggak masalah ya. Oke, oke. Berarti ini rep konten, match parent tidak ada ngaruh ya. Soalnya recycle view kan kalau kalau ini ya secara logika ya itu kan list itemnya ya keseluruhan ya. Jadi mau dia match parent dengan rep konten dia sama saja. Nah, habis itu nanti di ujung praktikumnya itu nanti Anda akan disuruh menambahkan menu ya. Menu yang muncul di bagian pojok kanan atas. Itu namanya option menu. Nah, jadi untuk pembuatan option menu itu nanti akan ada guna ya kalau kita udah masuk ke praktikum selanjutnya lagi. Soalnya kita kan mau bermain dengan 3 jenis tampilan ya. Ada linear layout manager ya atau tampilnya itu bentuknya list. Lalu yang kedua itu grid, yang ketiga itu staggered view. Ya, atau di sini itu kita nggak gunakan staggered ya. Kita gunakan cut view. Ya, jadi ada custom view-nya. Nah, jadi untuk memunculkan menu yang munculnya di pojok kanan atas ya. Nah, supaya bisa itu Anda harus ini ya, bikin resource menu dulu ya. Karena secara default itu di Android itu dia tidak aktifkan directory itu. Jadi Anda mesti klik kanan di folder res, kemudian pilih new, kemudian Android resource directory. Nah, ini diklik, kemudian directory name-nya itu Anda ganti ke menu. Kemudian resource type-nya juga pilih ke menu. Ya, nah, habis itu oke kan. Nah, maka nanti di bawah layout ya, itu ada satu directory baru namanya adalah menu. Nah, habis itu kita bikinkan option menunya dengan cara klik kanan, pilih new, kemudian tambahkan yang namanya menu resource file. Ya, nah, ini diklik, file name-nya misalnya namanya adalah menu main atau main menu ya, terserah. Kemudian oke kan. Nah, nanti akan muncul ini ya, desainnya ya. Ini saya buka di code aja ya, karena dia nggak punya, banyak ada tampilan sih. Oke, kita buka aja. Emulatornya kita tutup dulu. Oke, nah jadi cara kerja menunya di sini kita bikinkan item. Item di mana kita harus set ID. Yang misalnya ini namanya action list. Ya, habis itu yang kedua kita harus kasih title. Ya, title-nya misalnya list. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian show as action-nya never. Kemudian tutup. Nah, habis itu kita bikinkan dua lagi ya. Item yang kedua itu action grid misalnya. Title-nya itu adalah grid. Kemudian item yang ketiga itu action card view. Listnya card view. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nampaknya kan istilahnya kok kayaknya gampang ya bikin seperti ini ya. Nah, ini dia nggak akan serta-merta muncul langsung ya di activity main kita ya. Jadi kalau kita langsung split seperti ini, di sini belum keluar ya, karena ini kan dasarnya kan nggak melekat di ini ya, di layout ya. Jadi kita harus mainnya di main activity.java. Oke, jadi di bawah method yang kita bikin sendiri tadi yaitu show recycle view, recycle list, kita tambahkan ini on create option menu. Ya, jadi ini adalah method override yang bisa kita panggil. Nah, di atas ini kita kasih coding namanya get menu inflator titik inflate ya, kemudian r titik menu titik
menu main, kemudian koma menu. Nah, baru nanti si menunya itu akan muncul ya. Jadi kalau misalnya kita buka emulator, kita restart kembali. Nah, nanti di pojok kanan atas akan muncul loh yang 3 dots secara vertikal itu. Nah, ini ya. Nah, ini option menu. Yang kalau diklik, nah dia keluarnya 3 ini. Ada list, ada grid, ada card view. Seperti yang kita bikin tadi itu layoutnya. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau fungsikan action ya, jadi kalau kita klik list, nanti dia akan keluar apa. Kalau kita pilih yang grid, nanti keluarnya lain lagi. Ya, nah itu harus ada ini, satu lagi tuh. Nah, ini kan on create option menunya. Nah, kita harus bikinkan ini on option item selected. Nah, itu juga ini ya, nggak boleh nggak ada ya. Nah, jadi ini adalah metode yang harus diimplementkan. Oke, habis itu kita bisa bikinkan switch ya di atas ini. Switch terhadap itemnya, kemudian titik get item ID. Nah, habis itu cache RID titik action list, dia bakal ngapain. Nah, kemudian kalau dia actionnya grid, dia bakal ngapain lagi. Nah, sementara code kita itu dibiarkan kosong dulu ya, karena ya adanya di itu, di modul satunya lagi. Ya, jadi sementara itu code-nya itu kita biarkan dia break dulu. Sih kita bisa main pause ya, coba deh. Nantinya pause tak bisa muncul, coba lah ya. Sequennya misalnya habis itu show ya. Oke, coba lah ya. Apa nih? RSID. Kita coba jalankan ya. Kalau dia benar, dia ada keluar kayak notifikasi kecil ya di bawah ya. Kalau keluar ya, kayaknya sih nggak jalan. Oh ada, ini ya, ada keluar ini ya. Nah, moga-moga sih ada yang lihat ya. Collection grid, ininya ganti ke grid, ininya ganti ke card view. Oke ya, coba lagi. Oke ya, nah, kalau kita klik list, nah dia ada keluar nih notifikasi sedikit, yang bentuknya dalam bentuk toast. Kalau grid, keluar ada kata grid di sini. Kalau card view, card view gitu ya. Oke, moga-moga kelihatan ya. Kalau di tempat saya sih nyaris samar ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, jadi toast itu fungsinya seperti itu ya, kayak misalnya box yang istilahnya tuh dia punya jangka waktu untuk munculnya sampai dia nanti fading out ya, fade out ya, jadi hilang dengan sendirinya.
Sebenarnya untuk munculin pesan itu banyak pilihan ya. Kita bisa gunakan alert dialog, bisa juga pakai ada satu komponen lagi kalau nggak salah snack bar ya. Ada yang namanya snack bar juga, cuman snack bar itu agak susah pakai ya. Soalnya dia harus banyak yang di set. Ya, jadi agak malas kepakainya. Oke, nah jadi sampai di sini dulu ya untuk recycle view. Nah mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi recycle view. Kalau saya mau nanya, Pak. Ya. Itu coba di rotate, Pak, buat jadi potret. Bisa di scroll, Pak. Oh yang ini. Kemarin gimana deh bikin nih? Ini ya. Oke, habis itu rotate lah kau. Oh, bisa. Coba, Pak, boleh coba ini nggak? Buat satu layout, lalu buat satu layout di atas recycler view-nya, Pak. Lalu contohnya kayak buat text view gitu. Oh, oke. Di activity menu ya. Ya, text view-nya apapun boleh lah, Pak. Oke, coba ya. Text view-nya tuh kayak minimal lu kayak makan setengah tempat pada pas di rotate jadi potret. Oh. Jadi kan jadi nggak bisa di scroll gitu. Oke. Text view gitu aja kan? Oke, Pak, boleh, Pak. Mau di ini nggak ya, dibungkus pakai layout gitu nggak ya? Soalnya kan ini kan match parent ya, Pak. Enak sih. Oke. Saya ada ide sih. Kita pakai linear layoutnya aja. Orientasinya kita bikin vertikal. Taruh ini text view. Ini width-nya match parent, ini wrap content. Kemudian ada teksnya, misalnya testing atau istilahnya pahlawan deh ya. Di situ kita bikin dia layout weight-nya itu, kemudian recycle view kita juga bikin dia layout weight-nya 1. Bisa nggak ya? Oke. Nah ini kita bikin match parent. Kemudian yang recycle view ini height-nya juga match parent ya. Oke. Semoga sih ini yang dimaksud ya. Oke, kita coba tes. Oke. Oh, kayak gini dia. Betul seperti ini yang dimau. Bisa. Bisa kan? Aman berarti ya. Nah, coba di rotate loh. Oh, rotate hancur lah. Oh, enggak ya. Bisa nih. Oh, pakai wake ya, Pak? Ya, layout wake. Kalau mainnya linear layout itu layout wake tuh gunanya lumayan lah. Bikin porsi apa? Perbandingan ya kayak flex lah. Flex di web tuh.
Dia fungsinya kayak gitu. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Berarti ini kan bisa memunculkan ide ya. Kita bisa bikin 2 buah recycle view tuh. Yang satunya munculnya di atas ini, satunya lagi di bawah ya. Atau di sini kita bisa munculin semacam itu apa ya? Kalau karusel ya namanya ya. Jadi bisa ada gambar gede-gede di atas ini tuh. Kalau di Bootstrap itu namanya Jumbotron namanya. Ya, yang ada slideshow-nya tuh. Nah, itu bisa tuh biar lebih menarik kan aplikasinya tuh. Oke ya. Nah, mungkin kawan yang lain ada yang mau ditanyain untuk recycle view ya, karena kedepannya ya ini nanti kita bakal sering pakai ya komponen ini ya, karena habis recycle view itu kita akan masuk ke ini database ya. Nanti yang pertama kali kita pelajari itu SQLite ya, mungkin di minggu depan deh ya, atau mungkin setelah Meet lah ya, karena pertemuan kita ini kan mungkin itu hanya tinggal 2 kali lagi. Jadi sebelum ujian Meet itu kita masih ada 2 kali ya kayaknya ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Soalnya ada pergeseran ujian Meet ya, yang harusnya itu dimulai dari belasan April, akhirnya mundur ya sampai kalau nggak salah di minggu ketiga April. Nah, jadi kita harusnya masih punya 2 pertemuan lagi. Nah, nanti mungkinlah cukup lah ya untuk kita pengenalan sampai ke SQLite. Untuk SQLite sendiri sih modulnya sebenarnya sudah pernah saya buat dulu ya di tahun lalu ya, itu tinggal saya pakai lagi aja. Nah, ini udah ada nih. Cuman ya harap maklum ya, karena saya nggak pandai nyusun layout, jadi layoutnya mungkin agak berantakan sedikit. Ini udah ada code-code-nya juga. Ya. Oke, nah ini kita pakai recycle view nih untuk munculin datanya. Oh, code-nya panjang-panjang. Ya, jadi fungsi CRUD itu kita pelajari dalam satu pertemuan. Jadi nampilin datanya gimana, tambah datanya gimana, editnya gimana, hapusnya gimana ya. Itu semuanya dihajar dalam bentuk SQLite. Nanti habis SQLite, nah kita coba masuk ke ini ya, Firebase. Dan selesai. Nah, siapa tahu nanti karena waktunya cukup banyak, nah ini kita mungkin bisa lanjut dengan materi-materi lain ya, rencananya. Oke ya. Oke. Nggak ada lagi ya mau ditanyain ya? Ada nggak? Nopri mungkin ada lagi? Nggak ya? Aman. Aman ya? Oke. Oke ya. Nah, kalau gitu presentasinya ini saya stop dulu. Oke. Nah, nanti saya akan set ini ya, praktikum lagi untuk ini ya, recycle view ya. Ini judulnya praktikum 5. Di situ gambarnya juga. Oke, nanti saya akan distribusikan ya latihan praktikumnya.
Oh, lumayan laju ya. Oke lah. Berarti ini kumpulnya tanggal minggu depan, tanggal 6 ya. Oke. Nah ya. Nah, jadi sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa praktikumnya coba dikerjakan. Oke ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Jangan sampai lupa absensi di sesi kedua juga ya. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam semua. Malam, Bang.